يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 156 dan 157. Saya bacakan ayat ini dengan lengkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ayat 155, 156, 157. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang berupa ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, kehilangan nyawa, dan kehilangan buah-buahan. Bahagiakanlah orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini semua kepunyaan Allah dan kepada dialah kami semua kembali. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Dan buat mereka itu Allah akan anugerahkan kasih sayangnya, kesejahteraan dan kasih sayang dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah yang akan memperoleh petunjuk. Menurut rangkaian ayat ini, orang yang sabar dalam menanggung musibah akan mendapat 3 anugerah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sholawat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui sholawat itu diberikan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Dalam ayat ini sholawat diberikan kepada orang-orang yang bersabar menanggung musibah. Apa yang dimaksud sholawat? Sebagian di antara kita menerjemahkannya kesejahteraan, kebahagiaan. Semoga salam sejahtera dilimpahkan kepada Nabi. Itu maksudnya terjemahan dari wassalatu wassalam. Sholawat secara harfiah berarti rangkaian doa. Asalnya dari kata sholat, kalau satu sholat, kalau banyak sholawat. Dan buat Allah Subhanahu wa taala tentu tidak bisa kita nisbahkan kata doa. Buat Allah Subhanahu wa taala sholawat artinya kesejahteraan, kebahagiaan, kenaikan derajat secara ruhaniah. Jadi buat orang yang bersabar dalam menerima musibah, anugerah Allah yang pertama adalah sholawatun min rabbihim. Kesejahteraan, kebahagiaan, dan kenaikan derajat secara ruhaniah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah. Lawan dari orang yang mendapat rahmat ialah orang yang mendapat laknat. Karena itu orang Islam biasa berdoa kepada para ulamanya dengan mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i semoga Allah merahmati dia. Tapi kepada Muawiyah Pak Ridwan berkata Muawiyah laknatullah alaih. Laknat Allah baginya. Dan itu juga ciri kesesatan Syiah. Melaknat sahabat, malah melaknat penulis wahyu menurut tafsir Departemen Agama itu. Bayangkan itu berani banget itu beliau. Melaknat sahabat Nabi dan penulis wahyu lagi gimana? Dan beliau itu melaknat karena memang ajaran Al-Quran harus melaknat orang-orang yang harus dilaknat di dalam Al-Quran. Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Jadi Rasulullah melaknat apa yang dilaknat oleh Al-Quran. Rasulullah juga mendoakan rahmat Allah turun kepada orang yang memang Allah rahmati juga. Jadi Rasulullah melaknat apa yang dilaknat oleh Al-Quran. Dan kita pun harus melaknat apa yang dilaknat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pasti yang dilaknat Rasulullah adalah yang dilaknat Al-Quranul Karim. Nah, siapa yang dilaknat oleh Al-Quran? Saya hanya ngambil satu ayat saja ya. Surat Al-Ahzab ayat 56, 57.
innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, laknat Allah bagi mereka di dunia dan di akhirat. Yang menyakiti Rasulullah, kata Al-Quran, laknat Allah di dunia dan di akhirat. Nah, apa Muawiyah menyakiti hati Rasulullah? Apa Pak, Muawiyah menyakiti hati Rasulullah? Beliau kalau tanya berapa kali itu Muawiyah menyakiti hati Rasulullah, bisa jadi satu makalah khusus. Saya malah lagi ingat-ingat gimana itu perbuatan Muawiyah yang menyakiti hati Rasulullah. Tapi yang tampak jelas ialah menyewa istrinya Imam Hasan untuk meracuni Imam Hasan. Dan Imam Hasan beserta Imam Husain adalah dua cucu yang sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena kecintaan Rasulullah kepada Hasan dan Husain, beliau turun dari mimbarnya pada waktu salat Jumat, mengambil Hasan dan Husain, kemudian mendekapnya di hadapan orang banyak, seraya berdoa, Allahumma wali man walahuma wa adi man adahuma. Ya Allah, cintailah orang yang mencintai keduanya, dan musuhilah orang yang memusuhi keduanya. Hasan dan Husain itu yang begitu dicintai Rasulullah, sehingga ketika Rasulullah sujud dan Hasan dan Husain bertengger di atas punggungnya, Rasulullah memperpanjang sujudnya karena takut menyakiti Hasan dan Husain. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa engkau panjangkan sholatmu? Tidak, kata Rasulullah, aku khawatir kalau aku bangun, aku akan menyakiti keduanya. Tentu saja Rasulullah akan sakit hati kalau orang yang dicintainya itu dibunuh, apalagi dibunuhnya dengan cara yang biadab. Dan Muawiyah yang membunuh Imam Hasan, yang membunuh Imam Husain, secara tidak langsung sebetulnya juga Muawiyah juga. Karena Muawiyah, di antara wasiat Muawiyah sebelum meninggal dunia, itu saking hebatnya wasiatnya itu. Di antara wasiat Muawiyah itu, kalau kita kan wasiat itu, kalau saya mau haji, saya berwasiat sama keluarga saya itu, tolong jagalah Mutahari sebaik-baiknya. Kalau kamu bisa mempersembahkan seluruh hidupmu itu untuk menjaga, merawat proyek-proyek dari Mutahari ini. Saya titipkan juga ijabi pada anak-anak saya. Saya titipkan juga kepada mereka dakwah Ahlul Bait ini. Apa yang diwasiatkan Muawiyah kepada Yazid? Wasiat Muawiyah kepada Yazid ialah bunuh Husain. Bunuh Husain. Ada dua yang dinasihati oleh Muawiyah, diwasiatkan Muawiyah untuk dihadapi oleh Yazid kalau dia berkuasa, laknatullahi alaih. Yaitu membunuh Imam Husain dan satu lagi membunuh Abdullah bin Zubair. Dia perangi Abdullah bin Zubair. Walaupun Abdullah bin Zubair itu pernah berkhianat juga kepada Imam. Itu yang diwasiatkan. Jadi Hasan dan Husain dibunuh oleh Muawiyah, langsung atau tidak langsung. Dan pasti itu menyakiti hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut Al-Quran, siapa saja yang menyakiti hati Nabi, kita harus melaknatnya. La'anallahu fid dunya wal akhir. Dan ayat itu selanjutnya, siapa lagi yang dilaknat oleh Allah itu di dunia dan di akhirat itu? Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat, yang menyakiti hati kaum mukminin dan mukminat. Dan orang yang digelari sebagai mukmin dalam Al-Quran, siapa yang digelari sebagai mukmin dalam Al-Quran? Imam Ali. Ketika ayat turun, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Siapa yang disebut mukmin? Imam Ali. Siapa yang disebut fasik? Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah. Jadi Imam Ali adalah orang yang digelari sebagai orang mukmin di dalam Al-Quran. Dan berkali-kali Al-Quran menyebut Imam Ali sebagai mukmin. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Aisyah dan Hafsah yang melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran mengatakan yang akan melindungi Rasulullah adalah Allah, Jibril, dan solehul mukminin, dan orang yang paling soleh di kalangan kaum mukminin. Dan itu adalah Imam Ali. Seluruh ahli tafsir menyebutkan solehul mukminin di situ itu Imam Ali. Ajaibnya Pak, terjemah Departemen Agama. Jika kalian berdua, hei Hafsah dan Aisyah, bertaubat ilallah kepada Allah, faqad sawat qulubukuma, pada hati kamu sudah menyimpang. Wa in tazoharo alaih, kalau kamu berdua Aisyah dan Hafsah
bahu membahu untuk menyerang Nabi, untuk menyakiti Nabi. Fa innallaha huwa maulah, Allah lah yang akan jadi maulanya, akan pembelanya. Wa Jibril, dan Jibril, wa solihul mu'minin, dan orang soleh dari kalangan kaum mukminin. Dan itu disebut Imam Ali. Solihul mu'minin, orang soleh dari kalangan kaum mukminin. Terjemahan Departemen Agama apa? Orang-orang mukmin yang soleh. Itu keliru, kalau orang mukmin soleh jadi banyak. Kalau solihul mu'minin itu seorang. Tapi di sana, dan kalau penerjemah Al-Quran, terjemahan Departemen Agama itu mengerti bahasa Arab sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Kalau orang mukmin yang soleh itu bahasa Arabnya al-mu'minin as-solihin atau as-solihin al-mu'minin, orang-orang soleh yang mukmin. Kalau orang mukmin yang soleh itu al-mu'minin as-solihin. Kalau dimahfudkan, kalau dikasrohkan, kalau dirafakkan al-mu'minun as-solihun, orang mukmin yang soleh. Itu tiba-tiba terjemahannya. Bahasa Arabnya solihul mu'minin, terjemahannya jadi al-mu'minin as-solihin. Dan saya yakin penerjemah Departemen Agama itu mengerti bahasa Arab. Yakin. Gimana mungkin jadi anggota proyek untuk menerjemahkan kalau tidak mengerti bahasa Arab? Nggak mungkin, pasti ngerti bahasa Arab. Tapi kok salah menerjemahkannya? Pasti ada udang di balik bakso. Pasti ada motif-motif tersembunyi. Mengapa Imam Ali sebagai solihul mu'minin? Mestinya kan intatuba, kalau kalian bertaubat, kurung Aisyah dan Hafsah. Terus, dan orang soleh di kalangan kaum mukminin, kurung Ali. Gitu. Tapi enggak, kurungnya dihilangkan dan terjemahannya diubah. Jadi tahrif Al-Quran itu sekarang terjadi dalam penerjemahan. Tahrif itu artinya penyelewengan, pengubahan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran ininya tidak pernah berubah, kita yakin. Tapi terjemahan itu tidak dijamin Tuhan. Inna nahnu nazalna zikro, itu untuk Al-Quran ini dalam bahasa Arab, dalam tulisannya. Tapi dalam terjemahnya Tuhan nggak jamin. Apalagi dalam tafsirnya. Terjemahnya aja tidak jamin. Nah, Imam Ali itu digelari mukmin. Dan kata Al-Quran, siapa yang menyakiti mukminin dan mukminat, Allah akan melaknat dia. Di dunia wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Dan Muawiyah memerintahkan kepada seluruh khatib Jumat, dimanapun ya, untuk melaknat Imam Ali. Allahumma inna aba turab qad sadda an sabilik. Saya sebenarnya tidak boleh menyebutkan itu. Tapi itulah kata-kata laknat di akhir khutbah itu. Sesungguhnya si bapak tanah, kata dia, itu sudah berpaling dari agamamu. Laknatlah dia dengan laknat yang sebesar-besarnya. Allahumma la'anhu la'nan wabila. Dia perintahkan seluruh khatib untuk melaknat Imam Ali. Dan melaknat Imam Ali jelas menyakiti Imam Ali. Itu sudah pasti. Bukan saja menyakiti Imam Ali, menyakiti semua pengikut Imam Ali. Dan karena itulah beliau tadi dalam makalahnya selalu menulis, setiap kali disebut Muawiyah itu ada 2 huruf besar sesudahnya, LA. Tadinya saya terjemahkan Los Angeles. Ternyata laknatullahi alaih. Kita kembali lagi kepada ayat Al-Quran tentang orang yang mendapat musibah itu. Orang yang mendapat musibah itu, kalau dia bersabar menerima musibahnya, akan memperoleh 3 anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu adalah sholawat, yang kedua rahmat. Ya, insya Allah orang yang sabar dalam menerima musibah tidak akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia akan mendapat kasih sayang Allah, rahmat Allah. Dan yang ketiga, mereka akan mendapat petunjuk. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu yang akan mendapat petunjuk. Nah, saya sekarang ingin mengakhiri pembicaraan ini dengan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan kalimat singkat, al-masaibu mafatihul ajri. Musibah itu adalah kunci-kuncinya pahala. Makin banyak kita mendapat musibah, makin banyak pahala yang kita terima. Kita pernah membacakan di sini hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keuntungannya sering mendapat musibah di dunia ini. Nanti kita pada waktu mayit dibaringkan di alam barzah, haji datang menemani dia di sebelah kanan dan kiri dia, puasa, sholat, semua mengelilingi dia, membela dia dari bencana di alam barzah. Siap untuk mempertahankan tuannya di alam barzah, itu ibadah-ibadah itu. Kemudian datanglah seorang
Kata Nabi yang berwajah cerah, yang sangat indah, menemui orang-orang yang berkumpul di sekitar mayit itu. Dan dia berkata, hei sholat, hei zakat, hei saum, belalah Tuhan kamu itu. Tapi kalau kamu lemah, akulah yang akan membela dia. Jadi orang-orang yang lemah dalam sholatnya, orang yang lemah dalam saumnya, orang yang lemah dalam hajinya akan dibela di alam barzah oleh kesabarannya dalam menanggung musibah. Saya juga di sini pernah menceritakan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh para ulama ahlul bait alaihimussalam. Jadi pernah ada seorang soleh datang ke pekuburan dan setelah baca-baca doa dia tertidur. Ini saya baca kisah ini dalam kitab Manazilul Akhirah yang ditulis oleh Abbas Al-Qummi. Jadi Abbas Al-Qummi menulis buku namanya Manazilul Akhirah, perjalanan menuju akhirat. Dia ceritakanlah itu perjalanan, kisah-kisah seperti itu. Jadi seorang saleh setelah baca doa tertidur dia. Dalam tidurnya itu para penghuni kubur itu menemui dia. Dan dia bertanya bagaimana keadaan kalian, masing-masing cerita. Akhirnya dia tanya, siapa yang paling mulia ini di kampung kalian ini? Di sekitar kalian itu siapa yang paling mulia? Oh ada, itu seorang pemuda. Dialah manusia yang paling mulia di antara kami semua. Dan coba saya ingin lihat, kata orang soleh. Datangkanlah pemuda. Usia kamu masih sangat muda, kata dia. Pastilah kamu ini mencapai kemuliaan ini karena sholat kamu atau karena jihad yang kamu lakukan. Tidak, kata dia. Saya mencapai kedudukan ini karena kesabaran saya dalam menanggung musibah. Jadi orang yang paling mulia di alam barzah adalah orang yang paling sabar dalam menanggung musibah, yang memperoleh musibah bertalu-talu kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, belum sempurna keimanan kamu sebelum kamu ingin dikembalikan kepada musibah kamu. Siapa di antara kita yang ingin dikembalikan pada musibah kita? Tidak ada. Itu artinya tidak ada yang sempurna di antara kita dalam hal keimanan. Juga dalam hadis disebutkan di antara penyesalan penghuni alam barzah nanti kalau kita masuk kubur, kita masih melanjutkan pembicaraan memaknai kematian. Itu buku lumayan luar biasa laku. Sampai sekarang sudah tidak ada lagi di toko-toko buku, habis. Dan penerbitnya tidak mencetak lagi. Juga penulisnya tidak mendapat bayaran sampai sekarang. Buku itu laku. Dan ini melanjutkan memaknai kematian edisi yang kedua, jilid yang kedua. Karena di antara yang disesali oleh orang nanti di alam barzah adalah karena di dunia pernah berdoa supaya Allah melepaskan dia dari musibatnya. Dan doanya diijabah Allah. Ketika sampai di alam barzah dia menyesal. Mengapa dia berdoa supaya dihilangkan musibah. Ternyata musibah ini investasi yang sangat besar untuk hari akhirat nanti. Al-masaib mafatihul ajr. Musibah adalah kunci dari segala pahala. Kunci dari segala pahala adalah musibah.